Ustadz, bolehkah seorang istri menolak perceraian dari suaminya? Jadi, ibu-ibu, cerai itu hak prerogatif suami, tidak bisa ditolak. Cerai kok ditolak gimana? Kalau suami bilang, "Saya ceraikan kamu," ya jatuh cerai. Kamu seneng nggak seneng tetap jatuh cerai. Itu haknya suami, tidak bisa dibantah. "Oh, saya nggak mau dicerai," ya terserah, nggak mau, saya nyeraikan kok. Ya, Ibu ya, ya tolong dipahami lah, karena kemarin juga datang seorang suami istri ke saya habis pengajian, "Ustaz, boleh nggak saya nggak terima cerai suami?" Ya nggak bisa lah, Bu. Jadi suami itu punya hak cerai 3 kali. Kalau dia bilang, "Saya ceraikan kamu," berarti jatuh sekali. Selama 3 bulan ya, dia boleh rujuk sebelum 3 bulan. Kalau udah rujuk, dia marah lagi, "Saya cerai kamu," berarti jatuh 2 kali, masih sekali. Nah, sebelum 3 bulan, sebelum masa iddahnya habis, dia rujuk. Kemudian dia cerai lagi berarti jatuh 3 kali. Ini namanya tolak bain, bainunah kubro, nggak bisa balik lagi. Kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dan digaulin perempuan itu. Makanya istri tidak bisa menolak perceraian dari suami, itu udah hukum ya. Karena dia pihak, dia menerima. Dulu ketika nerima lamaran, ya dia pasif. Sekarang kalau dia cerai berarti pasif juga. Jadi menikah dan melamar itu haknya suami atau calon suami. Makanya dia nerima atau menolak, kita aja nerima atau menolak. Tapi ketika dia cerai sudah, suami itu ketika mengikat, ya mengikat itu yang ngikat suami, mengikat dengan tali pernikahan. Setelah suaminya nggak seneng sama istrinya, dibukalah tali itu. Kalau dia menolak sudah terbuka talinya. Ya namanya perceraian itu membuka tali pernikahan dan itu haknya suami. Senang nggak senang, tetap jatuh cerai. Oleh karena itu carilah suami yang soleh, suami yang baik, yang tidak suka mengatakan cerai, cerai, cerai. Latah sekarang itu suami-suami sekarang. Saya harapkan anak-anak Islam jangan sampai latah mengatakan cerai, cerai sama istrinya. Bukan main-main itu serius itu. Ya, kalau waktu menikah silakan main-main, tapi kalau waktu cerai harus serius. Jangan sekali-kali bilang cerai. Kecuali itu serius, cerai sudah cerai. Kalau marah, kami saya nasihatin tuh yang datang kepada saya itu masih tengah, masih anak muda, jenggotan juga. Ya, nggak menjamin kalau jenggotan tuh kemudian nggak cerai, Pak. Banyak orang yang cerai karena jenggotan. Ya, maksud saya begini, jangan kalau marah silakan marah, tapi jangan mengatakan cerai. Katakan apa kayak, "Kamu itu kalau makan banyak," ah nggak apa-apa. "Mau kamu mandi baunya bau," ah ini marahan, marah, "Belajar sono," nggak pernah belajar. Nggak masalah, tapi kalau, "Saya cerai kamu," ah itu bahaya cerai itu. Kalau marah silahkan marah dengan kata-kata apa saja, tapi saya tidak menjelek-jelekan istri tadi. Yang kedua jangan mengatakan cerai, karena cerai itu kita marah, kita nggak marah, kita sadar nggak sadar jatuh. Maksudnya, eee, cerai nggak jatuh itu dalam keadaan dia tidak paham apa dia omongkan, itu nggak jatuh. Oh, dalam keadaan marah banget, marah kayak orang sedang nggak kehilangan kesadaran, itu nggak jatuh. Tapi kalau dia sadar, marah, dan paham apa yang diucapkan, jatuh. Karena tidak ada perceraian, bukan tidak ada, jarang perceraian itu kecuali kalau dalam keadaan marah. Nggak ada orang cerai dalam keadaan senang. "Sini sini Dek, Dek, saya cinta sama kamu loh. Gimana kalau saya cerai?" Nggak ada.